Suamiku sibuk masak untuk makan malam, ponselnya dibiarkan menyala di meja dan ada pesan dari sahabatku yang sering main ke rumah. "Mas, aku sudah kangen lagi sama kamu." Dengan tangan gemetar aku jawab polos, "Kesini aja, kita lanjutkan rencana kita kemarin." Istriku lagi keluar. 30 menit kemudian bel berbunyi dan sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like dan subscribe jika sudah. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu harusnya biasa saja. Lampu ruang makan menyala lembut, aroma tumisan dari dapur menyeruak dan aku menatap piring-piring putih di meja makan sambil menahan letih yang tak pernah benar-benar hilang. Tapi sebelum jam menunjuk pukul 8, dunia kecilku sudah retak tanpa suara. Darel mondar-mandir di dapur dengan wajah yang terlihat makin mudah tersulut belakangan ini. Suaranya meninggi tiap kali wajan berbenturan dengan spatula. "Capek banget kerja sendirian kayak gini. Kamu tuh cuma tahu beres," bentaknya tanpa menoleh ke arahku. Aku diam. Sudah terbiasa, lelaki yang dulu lembut itu perlahan menghilang ketika usahanya mulai dikenal orang. Setiap hari aku menata jadwal, menyiapkan konten media sosial, merapikan invoice, memastikan klien puas. Tapi menurutnya, aku hanya di belakang dan yang di depan selalu dia. Darel meletakkan ponsel di meja makan begitu saja sebelum kembali ke dapur. Layarnya menyala tiba-tiba seperti memanggil namaku. Aku hanya melirik, tapi satu notifikasi itu membuat lututku lemas. WhatsApp dari kontak bernama Nalea. "Mas, aku sudah kangen lagi sama kamu." Memberikan ciuman. Dunia berhenti. Napasku tercekat. Jari-jariku kaku di atas sendok garpu yang bergetar halus. Jantungku menghantam dada begitu keras sampai aku takut Darel mendengarnya dari dapur. Nalea, sahabatku sendiri, orang yang kupanggil adik selama bertahun-tahun, orang yang pintunya kubuka setiap hari, orang yang kuanggap keluarga. Aku merasa dingin, tapi tubuhku tetap berdiri. Dingin yang bukan dari AC, dingin dari sesuatu yang pecah dalam diriku. Tapi aku tidak menangis, tidak marah, tidak membanting apapun seperti yang mungkin dilakukan wanita lain. Aku hanya duduk perlahan menatap ponsel itu dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku mendengar suara hatiku sendiri berbisik, "Kalau kamu diam, kamu hancur." Tanganku bergerak pelan menuju ponsel Darel. Jari-jariku gemetar, tapi sentuhannya pasti. Kubuka pesan itu, kubiarkan nama Nalea terpampang seperti noda yang menamparkan wajahku. Jemari ini yang biasanya hanya mengetik katalog, menjawab klien, mengatur strategi marketing, malam itu menuliskan kalimat yang lain, kalimat yang membuat tengkukku merinding. Sebagai Darel, aku membalas, "Kesini aja, kita lanjutkan rencana kita kemarin." Istriku lagi keluar. Setelah kukirim, aku menutup ponsel itu perlahan. Tanganku dingin, bukan karena takut, tapi karena sadar aku baru saja membuka babak baru dari hidupku. Babak yang tidak bisa ditutup kembali. Aku berdiri menoleh ke arah dapur. Darel masih sibuk menggoreng seolah hidupku tidak berubah apa-apa dalam 5 menit terakhir. Wajahnya tampak kesal, tapi semuanya terasa jauh. Aku melihatnya seperti melihat seseorang dari balik kaca tebal, hanya siluet. Aku memandang jam dinding. 30 menit, itu waktu yang kuberikan untuk diri sendiri. Aku mengambil ponselku sendiri yang tersembunyi di balik apron. Kutarik napas, lalu kutekan ikon aplikasi CCTV rumah. Setiap titik kamera yang kupasang diam-diam selama beberapa bulan terakhir menyala. Ruang tamu, dapur, teras depan, lorong kamar, semuanya on. Sambil menatap layar CCTV, aku mengirim satu pesan singkat ke kontak yang sudah berbulan-bulan hanya kupanggil saat urusan kerja. "As gedung event," isi pesannya. "Mas, kalau sempat mampir sebentar ya nanti. Ada yang perlu kita lihat." Sama-sama. Jempolku berhenti tepat di atas tombol send, tapi tidak ragu. Ada sesuatu dalam diriku yang baru saja bangun dari tidur panjang. Sesuatu yang tidak lembut, tidak pasrah, tidak lagi mau menjadi istri yang hanya di belakang. Pesan terkirim. Jam terus bergerak.
Sunyi menegang seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Aku kembali menata meja makan. Gerakanku tenang seolah tidak terjadi apa-apa, tapi di dalam kepalaku, potongan-potongan memori muncul berdesakan. Tatapan Darrell ke Nalea, komentar-komentar kecil yang dulu kuanggap bercanda, cara mereka berbisik di dapur sambil tertawa kecil dan aku yang selalu menutup mata. Kini mata itu terbuka lebar. Angin malam masuk lewat jendela dapur yang sedikit terbuka. Tirai bergetar, lampu yang menggantung di atas meja makan memantulkan bayanganku sendiri. Wajah yang terlihat sangat tenang, terlalu tenang untuk seorang istri yang baru saja menemukan pengkhianatan ganda. Aku sadar satu hal, malam ini bukan aku yang harus takut. Ketika menit ke-30 mendekat, bel rumah berbunyi. Detaknya terdengar seperti palu vonis dan aku tersenyum tipis hampir tak terlihat sebelum melangkah ke pintu. Karena jebakan itu bukan untuk menjatuhkanku, tapi untuk menutup nasib mereka berdua, rapat. Belum sempat aku memutar gagang pintu, bayangan masa lalu menabrak kepalaku begitu saja. Seolah Allah sengaja menarikku kembali untuk mengingat siapa sebenarnya perempuan yang akan berdiri di depan pintu beberapa detik lagi. Nalea Oriska, sahabatku sejak kuliah. Perempuan yang dulu kubela mati-matian. Aku masih ingat jelas hari pertama ia datang ke kosku. Matanya bengkak, koper kecilnya robek di salah satu sisi dan suara gemetarnya terdengar seperti daun kering tersapu angin. Aku diusir, katanya sambil menahan tangis. Aku langsung menarik tangannya, memeluknya, memasukkan dia ke kamarku tanpa bertanya panjang. Dari situlah semuanya dimulai. Ia tinggal bersamaku berbulan-bulan, makan dari uangku, memakai bajuku, mengerjakan skripsinya di laptopku yang sering ngadat. Tidak pernah kupersoalkan. Saat ia gagal wawancara kerja di 5 tempat berbeda, aku yang memperbaiki CV-nya. Aku yang mempertemakannya dengan temanku yang punya agensi kecil. Bahkan aku yang meminjamkan uang untuk melunasi pinjaman online yang dia sebut, cuma tinggal dikit, Tolong banget. Dan setelah aku menikah dengan Darrell, ia tetap lekat bagai bayangan. Sering datang bawa roti atau cemilan kecil, sering bantu plating makanan kalau aku sedang mempersiapkan pesanan besar, sering duduk di meja makan sambil memuji masakan Darrell. Mas, tangan mas tuh, aduh bikin iri. Kalau aku punya suami kayak gini, bakal kupegang erat-erat deh. Darrell tertawa, aku ikut tersenyum. Waktu itu, kupikir itu hanya candaan polos. Ternyata aku polosnya melebihi dia. Ada satu adegan kecil yang dulu tidak kumasukkan ke dalam memori penting, tapi malam ini terasa seperti pisau yang kembali diasah. Beberapa bulan lalu, ketika aku pulang dari pasar, kudengar mereka bercanda di dapur. Nalea berkata sambil tertawa kecil, istrimu itu terlalu baik, Mas. Terlalu lembut. Nanti kalau usaha ini makin besar, harus ada yang mengimbangi Mas di depan. Dia tuh terlalu capek sendiri. Darrell menjawab begitu santai, ya, makanya kamu seringlah bantu. Kamu lebih gesit ngomongnya. Mereka tertawa bersama. Saat itu aku masuk membawa sayuran, keduanya langsung diam. Nalea tersenyum manis dan menanyakan kabarku. Darrell hanya mengangguk kecil. Kini, potongan adegan itu terasa seperti puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Bel rumah berbunyi lagi, lebih keras, seperti menuntut untuk dibuka. Aku kembali ke masa kini dan memutar gagang pintu perlahan. Nalea berdiri di sana. Aku terdiam sejenak. Ia berbeda malam ini, sangat berbeda. Rambutnya dikeriting rapi, pipinya dipoles lembut, bibirnya merah muda cerah dan ia memakai parfum yang sama persis dengan yang kupakai saat pertama kali kencan dengan Darrell. Parfum yang dulu pernah ia puji dan yang membuat dadaku terasa kosong. Ia membawa tas kecil hitam, tas yang tidak akan dibawa seorang sahabat untuk sekadar mampir makan malam biasa. Tas untuk bermalam atau setidaknya tas untuk sesuatu yang tidak pantas terjadi di rumahku. Dia tersenyum, senyum yang tidak kuterima malam ini. Mas, katanya refleks. Lalu suaranya langsung pecah ketika menyadari yang membuka pintu adalah aku.
kamu di rumah. Ia mundur setengah langkah, matanya melebar, wajahnya pucat. Aku memandangnya tanpa ekspresi. Bukan karena aku kuat, tapi karena hatiku sudah mati rasa sejak pesan itu muncul. Masuk, kataku pelan, suamiku lagi di dapur. Kita lanjutkan rencana kemarin di sini saja. Aku melihat tenggorokannya bergerak menelan ludah. Senyumnya menguap total. Tangannya gemetar saat melangkah masuk. Nalea mencoba tertawa kecil, tapi suaranya retak. V, kamu salah paham. Aku mengunci pintu di belakangnya. Bunyi klik itu membuatnya membeku. Boleh duduk, bisikku datar. Ia duduk dengan gugup di sofa. Matanya mondar-mandir mencari-cari alasan, jalan keluar atau siapa saja yang bisa menolongnya. Darel masih di dapur, tidak sadar dunia kecilnya sedang runtuh beberapa meter dari tempatnya berdiri. Aku menoleh ke arah meja kecil di samping sofa. Kamera CCTV di sudut ruangan menyorot kami. Lampu indikatornya berkedip merah, merekam setiap detik. Nalea mengikuti arah tatapanku dan wajahnya mulai kehilangan warna. Lalu sesuatu membuat dadaku menegang. Lewat jendela, aku melihat lampu mobil berhenti tepat di depan pagar. Mobil hitam. Aku mengenal platnya, Ardian Devran. Ia turun dengan jaket kerja masih melekat, membawa map tipis, wajahnya serius seolah tidak tahu ia baru saja datang ke panggung persidangan yang kutata sendiri. Nalea juga melihat, bahunya naik turun cepat, paniknya semakin kentara. Aku menarik napas perlahan. Malam ini baru dimulai dan seseorang baru saja datang sebagai saksi pertama dalam kisah yang akhirnya akan menelanjangi siapa mereka sebenarnya. Darel keluar dari dapur sambil membawa piring besar berisi ayam panggang yang masih mengepulkan uap tipis. Ia tersenyum, senyum yang sudah lama tidak hangat, namun senyumnya langsung runtuh ketika melihat siapa yang duduk di ruang tamu. Nalea. Suaranya pecah seperti seseorang yang tertangkap basah tapi masih bingung apakah harus pura-pura atau marah dulu. Nalea berdiri refleks, kaku, tangannya gemetar. Mas, aku cuma. Tatapan Darel beralih cepat ke arahku. Ada ketegangan, ada kecurigaan, dan ada sisa-sisa rasa bersalah yang ditutupinya terlalu buru-buru. Kenapa kamu di sini? Tanyanya ke Nalea. Tapi nadanya bukan marah, lebih seperti takut. Nalea tidak menjawab, ia hanya melirikku sekilas, lalu menunduk. Aku tidak memalingkan wajah. Aku ingin melihat bagaimana mereka berdua bereaksi tanpa skrip, dan reaksinya sangat sesuai dugaan. Darel mengusap lehernya, gelisah. Sayang, kamu bilang apa ke Nalea? Aku tersenyum tipis. Aku tidak bilang apa-apa. Aku cuma membuka pintu untuk tamu yang kamu undang. Darel memucat. Nalea menggigit bibir, matanya mulai berkaca. Ada kekosongan aneh di dadaku, seperti tubuhku menolak merasakan apapun, dan justru kekosongan itu membuat pikiranku tajam, bersih, seperti lembar kaca dingin yang siap memotong siapa saja yang menyentuhnya. Di tengah ketegangan itu, pintu utama diketuk pelan. Aku menoleh. Darel langsung panik. Siapa lagi itu? Kamu undang siapa, V? Aku tidak menjawab. Kubuka pintu. Ardian Zefran berdiri di depan rumah dengan aura tenangnya yang khas, memegang map hitam dan menatap ke dalam rumah sejenak sebelum bertanya dengan nada rendah. Maaf kalau malam-malam. Kamu bilang ada yang perlu dilihat. Aku mengangguk sopan. Masuk saja. Nalea tersentak. Ia jelas mengenal Ardian sebagai klien terpenting kami, pemilik beberapa gedung besar tempat kami mendapat kontrak bulanan. Darel pun memandang Ardian dengan wajah bercampur gugup dan kesal. Mas Ardian, ini, mendadak banget, kata Darel terbata. Ardian hanya mengangguk tipis. Matanya tajam menilai suasana. Kalian tidak keberatan, kan? Lavera bilang ada yang harus dibicarakan. Ada jeda sejenak, sunyi menggantung, tetapi bukan sunyi kosong. Sunyi yang penuh napas ketakutan seseorang yang merasa sebentar lagi seluruh rahasianya terbongkar. Aku melangkah ke ruang tamu, duduk di kursi tunggal di depan mereka semua. Darel berdiri di samping sofa, tangannya mengepal. Nalea duduk lagi, tubuhnya menciut kecil,
mencoba menyembunyikan wajah di balik rambutnya. Aku mengamati mereka satu persatu, dan tiba-tiba fragmen-fragmen kecil yang dulu kuanggap angin lalu mulai muncul di kepalaku seperti puzzle yang perlahan menyusun gambar lengkap. Darrell yang melarangku ikut meeting dengan alasan, "Kamu capek, nanti aja." Nalia yang tiba-tiba sering menemani Darrell ke acara besar, padahal akulah yang seharusnya presentasi strategi pemasaran. Komentar kecil yang dulu kuanggap bercanda, "V, kamu tuh cocoknya di rumah. Kamu terlalu lugu buat bisnis gede." Lugu, itu kata yang sering kupakai untuk memaafkan diri sendiri. Aku menatap Darrell. "Aku mau tanya sesuatu. Kamu keberatan?" Darrell menelan ludah. "Tanya apa? Menurut kamu, aku ini istri yang berguna atau enggak?" Pertanyaanku membuatnya kaget. Nalia menunduk makin dalam. Ardian hanya menonton dengan ekspresi yang sulit ditebak. Darrell berusaha tersenyum, tapi suaranya bergetar. "Sayang, kamu jangan mulai drama." Aku memotongnya. Jawab. Darrell memijat pelipis. "Lavera, aku kan yang kerja paling berat. Kamu cuma ngetik-ngetik, ngurus chat klien, bikin poster. Aku yang masak, aku yang bikin nama usaha ini naik." Suaranya meninggi tanpa sadar. Nalia mengerjap, seakan ingin menenangkannya, tapi tidak berani bicara. Aku mengangguk kecil. Itu jawaban yang kubutuhkan. Dengan tenang, aku mengambil ponselku dari meja samping. Kutampilkan satu gambar di layar, lalu kusodorkan ke tengah ruangan. Brosur digital brand catering baru dengan nama mirip usaha kami, dengan foto Darrell dan Nalia sebagai tim inti. Tidak ada fotoku, tidak ada namaku, tidak ada jejakku. Warna wajah Darrell langsung menghilang. Itu cuma konsep, baru rencana, belum pasti. Nalia bersandar ke sofa, napasnya putus-putus. "V, aku nggak tahu kalau Darrell." "Kamu tidak tahu?" tanyaku lembut. "Atau kamu menunggu aku tidak tahu?" Tidak ada yang menjawab. Di layar CCTV yang menyala di sebelah televisi, aku melihat diriku sendiri duduk tenang. Sementara di sampingku, dua orang yang paling kupercaya justru tampak seperti anak kecil tertangkap mencuri. Aku membiarkan hening itu menggantung, karena malam ini bukan hanya tentang pesan mesra yang salah kirim, bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mereka kira bisa kusembunyikan selamanya. Seperti bau gosong dari dapur, kebenaran itu mulai menyebar pelan tapi pasti, dan aku baru saja memegang koreknya. Aku berdiri perlahan, nafasku teratur, tapi seluruh tubuhku dipenuhi gelombang dingin yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bukan dingin ketakutan, tapi dingin ketegasan. Dingin seseorang yang akhirnya berhenti menjadi korban. "Mas Ardian," kataku lembut sambil mengambil map hitam yang dibawanya. "Boleh aku lihat filenya sebentar?" Ardian menyerahkannya tanpa protes. Tatapannya menyiratkan sesuatu yang belum bisa kubaca sepenuhnya. Perhatian, penilaian, atau tegang karena tahu ia sedang berada di titik paling penting hidup orang lain. Aku belum tahu. Yang pasti, kehadirannya malam ini adalah bagian dari rencana yang kupasang dalam diam. Karena sejak pesan itu muncul, aku sudah tahu mereka berdua tidak sekadar selingkuh. Mereka sedang menyusun strategi untuk menyingkirkanku, dan aku bukan tipe yang membalas dengan emosi. Aku membalas dengan bukti. Aku membuka map perlahan. Di dalamnya ada salinan kontrak catering gedung milik Ardian, kontrak terbesar kami. Hitam putih, tanda tangan jelas, segel perusahaan, stempel resmi. Namaku tertera di sana, hanya namaku. Darrell langsung merenggut map itu. "Ini kan cuma formalitas. Kamu tanda tangan karena aku sibuk. Intinya, usaha ini milik kita berdua." Ardian menyela dengan tenang, suaranya dalam tapi tegas. "Maaf, Pak Darrell, dari sisi legal, klien saya terikat kontrak dengan Ibu Lavera, bukan dengan Anda, bukan dengan brand baru manapun, dan bukan dengan siapapun di luar nama yang tertulis di sini." Nalia tersentak kecil. Darrell terdiam lalu memelototi Ardian, tapi tatapan itu tidak punya kekuatan apapun. Aku kembali menutup map dan meletakkannya di meja.
Kenapa aku bisa punya cadangan kontrak di email? Tanyaku tiba-tiba. Darel mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan ponselku. Kubuka aplikasi email cadangan, akun yang tidak pernah kusimpan di perangkat manapun kecuali ponsel yang hanya kubawa saat bekerja. Di hadapan mereka semua, aku memperlihatkan serangkaian email dengan subjek backup kontrak dapur, backup bukti transfer modal awal, backup dokumen. Darel tampak kehilangan warna di wajahnya. Kamu nyimpen semua ini diam-diam. Aku menatapnya. Kamu pikir siapa yang membangun sistem bisnis ini dari nol? Kamu pikir semua berkas hanya kubiarkan berserakan? Di ponselku, aku membuka folder rekaman. Beberapa file audio muncul. Nama filenya sederhana, D01, D02, N01, DN03. Nalea menutup mulutnya dengan tangan, napasnya kacau. V, jangan bilang kamu. Aku merekam, tanyaku sambil menaikkan alis sedikit. Bukan malam ini saja, tapi sejak aku merasa ada yang berubah. Aku memutar salah satu rekaman. Suara Darel terdengar jelas. Kalau kontrak-kontrak besar udah pindah ke brand baru, Lavera bisa kita buat kelihatan nggak kompeten. Tinggal bilang dia stres, dia sering salah hitung, gampang. Lalu suara Nalea menyusul. Nanti kalau dia udah dianggap nggak waras sama keluarga, kamu tinggal geser semua aset. Dia pasti nurut. Darel berteriak mencoba menutup speaker ponselku. Matikan. Kamu sengaja mau jatuhin aku. Bukan jatuhin, jawabku pelan. Aku cuma menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ardian menatapku lama. Ada kekaguman yang tidak sembunyi-sembunyi kali ini. Aku mengambil nafas dalam. Saat itu, segalanya terasa jelas. Mereka tidak hanya bermain hati di belakangku. Mereka ingin menghapuskan dari hidup mereka, menghapus peranku dalam usaha yang kubangun, menghapus namaku dari rumah yang kubeli dengan warisan ayahku, dan mereka kira aku tidak akan tahu. Namun malam ini, semua itu menjadi bumerang. Aku berjalan menuju bufet kecil. Di atasnya ada amplop besar berisi dokumen-dokumen lain yang sudah kusiapkan. Dokumen yang bahkan Darel tidak tahu aku punya. Sertifikat dapur produksi, SHM rumah, surat pembelian oven industri, semua atas namaku. Aku meletakkannya di meja satu persatu. Darel, kataku sambil menatapnya lurus. Kamu sadar nggak? Kamu sibuk meremehkanku, tapi kamu lupa sesuatu yang sangat sederhana. Ia menelan ludah. Apa? Aset utama usaha ini milik siapa? Nalea terduduk lemas. Darel memegang pinggiran meja untuk menjaga keseimbangannya. Ardian membuka mulutnya pelan, suaranya dalam dan tegas seperti seseorang yang menjatuhkan palu keputusan. Pak Darel, tanpa izin Bu Lavera, Anda tidak punya legal standing untuk menjalankan usaha ini, termasuk brand baru yang Anda dan rekan Anda rencanakan. Darel memandangku dengan mata membesar. Emosi, panik, marah, dan takut bercampur jadi satu. Kamu sengaja menjebakku, gumamnya. Aku mengangguk kecil. Tidak, kalian berdua yang menggali lubang. Aku hanya menyiapkan cermin untuk menunjukkan kedalamannya. Dalam sunyi yang menggantung tebal itu, aku melihat bayanganku sendiri di layar televisi yang memantulkan CCTV. Wajahku tenang, terlalu tenang untuk istri yang baru saja menemukan pengkhianatan. Dan saat itu aku sadar, aku bukan lagi Lavera yang selalu berkata, enggak apa-apa. Malam ini, aku adalah badai yang mereka kira tidak pernah ada. Di luar rumah, angin bergerak lembut, tapi di dalam sini badai baru saja mulai berputar. Detik ketika dada terasa paling sesak justru bukan ketika aku melihat pesan pengkhianatan itu, bukan ketika rekaman mereka terbongkar, tapi saat aku berdiri di ambang pintu ruang tamu dan melihat bagaimana dua orang yang pernah kupanggil keluarga itu saling melempar tatapan panik, saling mencari pembenaran, saling mencoba menyelamatkan diri sendiri. Itu bukan pemandangan selingkuh yang biasa. Itu pemandangan seseorang yang tertangkap sedang menyingkirkanmu dari hidupnya dengan cara yang rapi. Darel melangkah ke arahku, suaranya meninggi, V, kamu sengaja bikin aku kelihatan salah.
Kamu tahu kan aku lagi capek. Aku mengangkat tangan. Satu gerakan kecil. Entah kenapa tubuhnya langsung berhenti. Aku nggak bikin apa-apa, Mas, kataku datar. Kamu yang buat sendiri. Nalea yang sejak tadi gemetar akhirnya bersuara, V, aku bisa jelasin. Ini semua bukan seperti yang kamu pikir. Aku cuma bantu usaha kalian. Aku cuma mau menolong. Aku menatapnya. Mataku tidak berkedip. Nalea, kamu masuk rumah ini tanpa permisi dengan pakaian siap malam, membawa tas kecil berisi apapun yang kamu kira akan kupikir, sekadar mampir. Lalu kamu bilang itu menolong. Nalea menunduk, bahunya bergetar. Darrell justru mengalihkan semuanya ke arahku. Kamu terlalu sensitif. Kamu selalu mikir keburukan. Makanya aku sama Naya sering ngomong sendiri. Aku tertawa kecil. Tawaku membuatnya langsung diam. Bukan tawa marah, tawa seseorang yang sudah tiba pada kesimpulan akhir. Oke, kataku pelan, kalau begitu, kita lanjutkan rencana kemarin. Nalea tersentak. Darrell memekik, apa maksudmu, V? Aku melangkah ke meja, mengambil ponsel Darrell dan meletakkannya tepat di depan kedua orang itu. Kubuang semua nada halus dalam suaraku, tinggal ketegasan yang dingin. Rencana kemarin, itu yang kamu bilang ke Nalea dalam chat, kan? V, kamu salah paham. Itu bukan. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Nalea, kamu datang karena pesan itu, kan? Nalea membeku. Mulutnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Darrell menatapku dengan wajah memucat seperti seseorang yang baru menyadari ia sedang berdiri di tepi jurang tanpa pijakan. Namun sebelum salah satu dari mereka mencoba menyusun alasan, langkah kaki terdengar dari luar. Bukan Ardian. Ardian sudah ada di dalam. Ini suara lain, suara sepatu menyeret kerikil di teras depan. Nalea langsung memegang dada. Siapa lagi, V? Kamu undang siapa lagi? Aku tersenyum tipis. Malam ini aku tidak undang siapa-siapa, Nalea. Hanya mempersilakan beberapa fakta datang sendiri ke rumah ini. Darrell menoleh ke pintu, tidak tenang. Hatiku berdetak pelan, bukan karena takut, tapi karena tahu dunia mereka akan berubah selamanya setelah ini. Ardian berdiri di sampingku, satu langkah di belakang, tapi terasa seperti perisai yang kokoh. Tatapannya ke arah pintu tidak ada gentar sama sekali. Darrell berusaha mengambil alih situasi. Ia melangkah besar ke depan. V, aku kepala rumah tangga di sini. Siapapun yang datang, aku yang hadapi. Aku memiringkan kepala sedikit. Lucu, Mas. Aku pikir kepala rumah tangga itu orang yang tidak mendaftarkan usaha baru dengan selingkuhan di belakang istrinya. Darrell menegang, wajahnya memerah. Ardian menahan senyum kecil. Ketukan di pintu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih menuntut. Nalea bangkit setengah berdiri. V, tolong bilang dulu siapa yang datang. Aku tidak menjawab. Kulangkahkan kaki ke pintu. Sebelum kubuka, aku melihat sekilas bayanganku di kaca. Wajahku terlihat sangat tenang, sampai-sampai aku sendiri hampir tidak mengenalinya. Ketika pintu terbuka, seseorang berdiri di sana. Seseorang yang membuat mata Darrell membesar seketika. Seseorang yang membuat wajah Nalea memucat seterang kapur. Seseorang yang membuat seluruh ruang tamu seperti menahan napas. Orang itu tidak bicara, tidak perlu bicara. Aku hanya tersenyum lembut dan berkata, pas waktunya. Dan malam itu baru terasa bahwa rencana kecilku tidak hanya menjebak dua pengkhianat, tapi juga membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini mereka kira tidak akan pernah bisa berdiri di hadapan mereka. Orang yang berdiri di depan pintu malam itu adalah seseorang yang tidak pernah mereka duga akan muncul dalam satu ruangan dengan semua kebusukan mereka, pengacara yang selama ini menjadi penasihat hukum keluarga gedung milik Ardian, seseorang yang juga mengenal semua dokumen kerja sama kami dan seseorang yang sudah lama mengenal namaku dari setiap berkas resmi usaha catering. Namanya Pasha, berpenampilan rapi, berkemeja gelap, membawa tas kerja tipis dan raut wajah tenang yang membuat siapapun merasa sedang diaudit hanya dengan satu tatapan.
Begitu aku mempersilakannya masuk, Daryl mundur setengah langkah. V, kenapa kamu manggil Pasa malam-malam begini? Suaranya pecah, panik. Aku tidak menjawab. Pasa masuk dengan langkah mantap, memberikan sapaan sopan pada Ardian, lalu mengamati ruang tamu sejenak sebelum meletakkan tasnya di meja. Nalia langsung menyandarkan punggung ke sofa, seolah kehilangan kekuatan. Tangan tremornya meremas ujung bantal kursi. Pasa membuka tasnya, mengeluarkan satu map tebal, lebih tebal daripada map Ardian sebelumnya, dan berkata dengan nada profesional yang dingin namun tidak keras, "Baik, Bu Lavera. Semua rekamannya sudah saya unduh, termasuk voice note malam ini yang otomatis masuk ke cloud penyimpanan Ibu." Daryl langsung membalikkan tubuh ke arahku. "Rekaman apa lagi, V? Kamu sengaja pasang jebakan?" "Enggak," jawabku tenang. "Kalian yang menciptakannya. Aku cuma menyalakan tombol rekam." Nalia tiba-tiba membuka suara, nada memelas. "V, aku mohon jangan dilaporin hukum. Aku nggak tahu konsekuensinya bisa begini." Pasa memandang Nalia datar, seolah memeriksa seseorang yang baru saja menyerahkan dirinya sendiri tanpa sadar. "Saya hanya melihat fakta, Bu. Dan faktanya, bukti percakapan Anda dan Pak Daryl sangat jelas mengarah pada pelanggaran serius." Daryl memekik, "Ini rumah saya. Ini usaha saya. Kalian pikir saya takut apa?" Pasa mengangkat satu kertas dan membacakan dengan suara netral yang mematikan. "Surat hak milik atas bangunan dapur, rumah, dan lahan pekarangan atas nama Lavera Etalia. Modal awal pembelian peralatan utama catering dari rekening pribadi Lavera Etalia yang berasal dari warisan ayahnya. Rekening bisnis resmi catering, pemilik tunggal Lavera Etalia." Setiap kata jatuh seperti palu baja ke tengkorak Daryl. Nalia menutup wajahnya. Daryl memegang pinggiran meja, tubuhnya goyah. Aku pikir itu semuanya atas nama aku. V, kenapa kamu rahasiain semua ini?" Aku menatapnya lama. Tatapan yang bukan benci, bukan cinta, bukan dendam, hanya kebenaran yang akhirnya bisa dilepaskan. "Aku tidak merahasiakan apapun, Mas. Kamu yang tidak pernah mau membaca dokumen. Kamu terlalu sibuk, merasa jadi pusat dunia." Ardian menambahkan pelan tapi tegas, "Saya sudah anti-anti ke Daryl sejak awal kontrak gedung. Saya bilang, semua harus ditandatangani oleh pemilik usaha, tapi beliau bersikeras tidak mau membaca detailnya dan bilang, 'Kasih ke istri saya saja, dia yang biasa urus kertas-kertas.'" Wajah Daryl berubah merah keputihan. Nalia tersungkur makin dalam. Pasa menutup map sambil rapi. "Dengan semua bukti ini, rencana Anda berdua untuk memindahkan klien, memanipulasi laporan keuangan, dan menggeser Ibu Lavera dari posisi pemilik usaha bisa masuk ke unsur tindak pidana. Tentu, bila Ibu Lavera memilih untuk melanjutkan ke ranah hukum." Ruangan mengeras. Daryl memaksa tersenyum, senyum yang bergetar, berusaha menyelamatkan keadaan. "V, kita kan suami istri. Ini bisa kita bersin berdua. Tolong, jangan lebay. Kamu mau hancurin rumah tangga kita cuma gara-gara chat salah paham." Aku tidak mengalihkan pandanganku darinya. "Chat salah paham, Mas." Aku mendekat selangkah. "Kalau hanya chat, mungkin aku bisa maklumi. Tapi kamu dan sahabatku mendirikan brand baru di belakangku, menyiapkan laporan keuangan palsu, mencoba membuatku terlihat tidak waras di depan keluarga dan rekan bisnis." Daryl membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Nalia mulai menangis, suara pecah-pecah. "V, aku sayang kamu. Aku nggak niat begini. Aku cuma ikut arus." Aku menatapnya, kali ini tanpa rasa apapun. "Nalia," kataku lembut, "kamu tidak ikut arus. Kamu mengalirkan arusnya. Kamu bukan korban, kamu pelakunya." Tepat saat itu, ponselku berbunyi singkat. Notifikasi masuk. Monitoring CCTV otomatis mendeteksi perubahan di dapur dan menandai gerakan Daryl ketika ia hendak menyentuh sesuatu yang terlihat seperti dompet atau ponselnya di atas meja. Aku langsung mengangkat tangan dan menatapnya tajam. "Mas,
jangan coba hapus apapun dari HP kamu. Semua chat dan file sudah tersimpan otomatis di cloud, termasuk yang kamu kira sudah kamu hapus. Darrell membeku. Nalea menatapku seperti melihat orang asing. Pasa berkata tenang, saya sarankan Pak Darrell tidak mencoba memanipulasi bukti. Itu hanya memperparah. Malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat Darrell Vismara benar-benar takut. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut reputasinya jatuh, tapi takut karena ia baru sadar. Ia sudah bertahun-tahun meremehkan orang yang seharusnya ia hormati. Ia menganggap istrinya hanya di belakang, tanpa tahu bahwa yang di belakang adalah satu-satunya alasan hidupnya tidak runtuh. Dan kini, bangunan itu mulai runtuh di depan matanya. Pelan, rapi, tanpa satupun aku menyentuhnya. Karena malam ini, cukup dengan kebenaran, bangunan tipu daya mereka hancur sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Darrell duduk terpuruk di sofa tempat ia biasa memamerkan prestasinya di depan tamu-tamu. Kini, posisi itu terasa seperti kursi pesakitan. Tubuhnya bungkuk, kedua tangannya saling menggenggam dan sorot matanya tampak kosong seolah ia baru melihat reruntuhan hidupnya sendiri. Nalea duduk di ujung sofa, tubuhnya menciut kecil seperti ingin menghilang. Make up yang tadi terlihat sempurna mulai luntur, meninggalkan garis-garis tipis air mata yang membuat wajahnya tampak lebih rapuh atau lebih tepatnya tanpa ketahuan. Ardian bersandar tenang di kursi tamu, menyilangkan kaki, memperhatikan tanpa ekspresi. Pasa membuka map tebal lainnya, kemudian berkata dengan nada santai namun tegas, sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan bahwa semua pihak memahami satu hal penting. Bisnis ini, seluruh asetnya, legalitasnya, dan kontrol keuangannya berada di bawah nama Ibu Lavera. Itu bukan opini, itu fakta hukum. Darrell memijat wajahnya. Kenapa? Kenapa semua atas nama kamu, V? Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Aku menghela napas, bukan karena capek, tapi karena akhirnya semua pertanyaan bodohnya keluar juga. Mas, jawabku pelan. Aku pernah jelaskan berkali-kali. Kamu selalu bilang, urus saja V, aku pusing dokumen-dokumen begituan. Kamu bahkan tidak mau tanda tangan rekening bisnis karena takut ribet di urusan pajak. Darrell menggeleng lambat, seolah otaknya menolak menerima. Pasa kembali membuka berkas. Ia mengeluarkan sertifikat rumah, sertifikat dapur produksi, dan surat pendaftaran usaha catering. Semua tanpa terkecuali bernama Lavera Italia. Menurut pasal sekian, Pasa mulai membaca, tapi aku mengangkat tangan menghentikannya sejenak. Mas Darrell, kataku lembut, kalau kamu mau merampas usahaku diam-diam, kamu harusnya tahu dulu usahamu itu milik siapa. Nalea terisak, V, aku mohon, aku cuma bantu Mas Darrell karena dia bilang dia cuma butuh teman. Dia bilang kamu keras kepala. Dia bilang kamu bikin usahanya susah maju. Aku menatapnya lama. Tatapan tanpa air mata, tanpa amarah. Tatapan seseorang yang akhirnya melihat wajah asli sahabatnya. Nalea, bisikku pelan. Kamu datang ke rumahku setiap minggu. Kamu makan di mejaku. Kamu peluk aku waktu kamu dikhianati mantanmu. Kamu bilang aku keluarga, tapi kamu sendiri yang menusuk keluarga yang kamu pilih. Nalea menutup wajah, tangisnya pecah. Darrell tiba-tiba bangkit dan menghantam meja dengan kedua telapak tangan. Enoh, teriaknya. Kalian semua di sini mau bikin aku jatuh. Aku nggak akan biarin kalian menghancurkan hidup aku. Ardian menyilangkan tangan, suaranya dingin. Pak Darrell, tidak ada yang menghancurkan hidup Anda. Anda sendiri yang merusaknya. Darrell menoleh padaku, matanya merah. V, kamu mau apa? Kamu mau lihat aku hancur? Kamu mau balas dendam? Kamu mau aku sujud? Bilang. Aku melangkah mendekat, mengambil sesuatu dari laci kecil meja samping. Sebuah map putih tipis. Kutaruh di meja, kudorong ke arahnya. Apa ini? Tanya Darrell dengan suara bergetar. Buka saja. Ia membuka map itu dengan tangan gemetar. Isinya rekening koran 3 bulan terakhir. Semua pemasukan, semua pengeluaran,
semua pembelian peralatan dapur, semuanya menunjukkan hal yang sama. Saldo utama dan seluruh perputaran usaha berasal dari rekeningku, bukan miliknya. Darrell memucat seketika. Nalea terdiam total, berhenti menangis, menatap angka-angka itu seperti melihat monster yang muncul dari balik gelap. Aku pikir, Darrell tersandung bicara. Aku pikir aku yang biayai semuanya. Tidak, Mas, jawabku lembut. Kamu cuma masak dan itu memang keahlianmu. Tapi semua yang membuat usahamu menjadi usaha, bukan sekadar hobi dapur, itu aku. Aku menatapnya lurus. Dan sekarang, aku mau kamu dengar baik-baik. Ruangan menegang. Suara detik jam dinding terdengar lebih keras daripada napas siapapun di ruangan itu. Aku tidak mau lihat kamu hancur. Darrell tampak terkejut. Nalea mengangkat kepala. Tapi aku mau kamu bertanggung jawab atas pilihanmu, lanjutku. Dan aku mau kamu mengerti satu hal. Malam ini bukan malam aku jatuh. Malam ini malam kamu melihat siapa sebenarnya yang menopang hidupmu selama ini. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke arah Darrell. Dan mulai malam ini, kamu tidak lagi punya kekuasaan apapun atas usaha ini. Darrell mengepalkan tangan, matanya merah padam. Aku masih suami kamu, V. Kamu nggak bisa. Bisa, potongku dingin, karena semua dokumen mengizinkanku. Ardian mengangguk mantap. Pasa menyusun berkas terakhir dan menatap kami semua. Dan dengan bukti serta kontrak yang kami pegang, mulai detik ini semua klien penting termasuk gedung-gedung besar akan dipindahkan sepenuhnya ke brand baru milik Ibu Lavera, tanpa Pak Darrell. Darrell terhuyung. Nalea memegang meja agar tidak jatuh. Ardian berdiri, suaranya datar namun tegas. Praktis, usaha Anda berhenti malam ini, Pak Darrell. Dan pada saat itulah, aku melihat sesuatu di wajah mereka berdua. Bukan penyesalan, bukan rasa bersalah, tapi ketakutan. Ketakutan kehilangan sesuatu yang selama ini mereka kira mudah direbut dariku. Dan aku tahu betul, itu baru permulaan. Keheningan di ruang tamu terasa seperti dinding dingin yang menutup dari 4 arah. Semua napas pendek, semua gerakan kaku. Tidak ada lagi suara bising dari dapur, tidak ada aroma makanan. Yang tersisa hanya bau ketakutan, penyesalan, dan akhir dari sebuah ilusi. Darrell perlahan duduk kembali. Lututnya tampak goyah. V, kamu nggak bisa matiin usaha ini begitu aja. Klien-klien itu butuh aku. Aku bisa jelasin semuanya. Ardian menatapnya lempeng. Justru karena klien itu butuh profesionalisme dan integritas, mereka akan tetap dengan Lavera, bukan dengan orang yang mencoba memanipulasi usaha milik istri sendiri. Nalea masih menggenggam ujung bantal, wajahnya sembab. Tatapannya ke arahku penuh ketakutan yang terlambat. V, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku mohon, jangan laporin aku ke polisi. Aku cuma nurut. Aku cuma terjebak. Aku duduk perlahan, mengatur napasku. Bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk memastikan kata-kata yang keluar nanti tidak goyah. Nalea, kamu bukan terjebak. Tatapanku menusuknya, tapi suaraku tenang. Kamu ikut rencana itu dari awal. Kamu bantu cari vendor baru, kamu bantu buat konsep brand baru. Kamu bahkan rekam beberapa video masakan bareng Darrell untuk teaser soft launching. Nalea memejamkan mata rapat-rapat. Aku melanjutkan, lebih lembut tapi lebih dalam. Dan kamu berkali-kali bilang aku nggak cocok di depan. Kamu mau ambil posisiku, tapi kamu lupa posisi itu bukan dikasih Darrell. Itu aku bangun sendiri. Darrell menatapku dengan wajah hancur. Kita kan bisa perbaiki semua ini. V, aku suamimu. Aku bikin kesalahan, aku akui. Tapi kamu nggak bisa ambil semuanya dariku. Aku berbalik menatapnya. Mas, kamu bukan bikin kesalahan. Aku mendekat satu langkah. Kamu bikin rencana. Pasa menambahkan secara profesional, membuka satu dokumen. Pak Darrell, Anda tahu bahwa memanipulasi laporan keuangan, mengalihkan klien tanpa izin pemilik, dan membuat istri tampak tidak stabil untuk mengambil alih aset merupakan pelanggaran serius.
Kalau Bu Lavera mau, Anda bisa diproses hukum. Darrell menatap Pasa, lalu aku. Wajahnya memucat total. V, jangan lakukan itu. Aku janji akan berubah. Aku tolong. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku melihat Darrell tidak sedang marah, tidak sedang memamerkan hebatnya masakan, tidak sedang memerintahku seperti asisten dapurnya. Aku melihat dia sebagai lelaki yang kehilangan pijakan. Namun, itu bukan urusanku lagi. Aku tidak mau penjara, kataku. Darrell tersentak lega. Tapi aku juga tidak mau kamu berpikir kamu bisa kembali ke hidupku seperti biasa. Sebelum ia sempat bicara, aku mengeluarkan 2 dokumen dari map putih kecil. Surat pernyataan pemutusan kerjasama dan surat kesepakatan pisah aset. Aku minta kamu tanda tangan ini malam ini. Darrell menatap kertas itu seperti menatap vonis mati. Aku nggak dapat apa-apa dari usaha ini. Suaranya patah. Aku menggeleng. Tidak ada, karena kamu tidak pernah punya apa-apa. Nalia mulai terisak lebih keras. V, aku mohon. Aku bisa keluar dari bisnis ini. Aku nggak akan dekat-dekat Mas Darrell lagi. Aku memotong, suaraku lembut tapi tajam. Kamu keluar, ya, tapi kamu keluar dari hidupku juga, selamanya. Nalia terdiam total. Pasa meletakkan pulpen di meja. Pak Darrell, kalau Anda menolak tanda tangan, kami akan lanjutkan prosedur hukum. Tidak ada paksaan. Silakan pilih. Ruangan menjadi sunyi. Lalu dengan tangan gemetar, Darrell mengambil pulpen dan menandatangani kedua dokumen itu. Goresan tinta itu terdengar lebih nyaring daripada teriakan manapun. Nalia memudarkan pandangannya, seolah kenyataan menamparnya berkali-kali. Saat Darrell menutup map itu, ia menatapku patah. V, setelah ini kamu mau apa? Mau aku pergi? Aku menarik napas perlahan. Tidak malam ini. Mereka berdua menatapku bingung. Aku melanjutkan, tegas. Kalian pergi sekarang juga. Nalia meneteskan air mata, namun tidak melawan. Darrell berdiri dengan langkah lunglai. V, aku nggak tahu harus kemana. Mas, itu bukan lagi tanggung jawabku. Ardian berdiri. Saya antar sampai mobil, Pak. Ketika mereka berjalan ke pintu, aku mengikuti dari belakang. Nalia sempat menoleh sekali lagi, berharap ada belas kasih yang ia dapat hanya 1 kalimat pendek. Selamat malam dan selamat tinggal. Pintu tertutup, kunci kubalik, dan entah kenapa, udara malam terasa lebih ringan, seperti beban bertahun-tahun akhirnya jatuh dari pundakku. Ardian kembali masuk, menatap wajahku lama. Ada sesuatu di matanya, kekaguman mungkin, atau sekadar penghormatan pada seseorang yang akhirnya berdiri tegak setelah lama dibenamkan. Pasa membereskan berkas-berkasnya. Semua aman, Bu. Tinggal langkah selanjutnya menurut keputusan Anda. Aku mengangguk pelan, namun hatiku tahu satu hal. Ini bukan akhir. Ini baru menghentikan napas usaha mereka, bukan perjuanganku dan bukan awal baruku. Karena bab berikutnya justru akan menunjukkan bahwa menghentikan seseorang dari merusak hidupmu bukan balas dendam. Balas dendamnya adalah membangun hidup baru tanpa sedikit pun mereka bisa ikut lagi. Rumah terasa asing tanpa suara langkah Darrell atau tawa manis-manis palsu Nalia. Aneh, tapi bukan hampa. Lebih seperti lembaran kertas yang akhirnya bersih setelah selama bertahun-tahun dipenuhi coretan yang bukan milikku. Pagi pertama setelah malam itu, aku bangun tanpa rasa takut. Tidak ada suara pintu dibanting, tidak ada keluhan Darrell tentang hidup yang berat, padahal semua beban ada di pundakku. Tidak ada aroma parfum Nalia yang anehnya selalu tertinggal di dapur, di sofa, bahkan di gelas-gelas yang ia cuci untuk sekadar terlihat membantu. Yang ada hanya keheningan, dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, keheningan itu terasa damai. Beberapa bulan berlalu seperti air yang mengalir tanpa arus berwarna gelap lagi. Kontrakku dengan gedung-gedung besar berjalan mulus. Klien bertambah, bukan berkurang. Dan setiap orang yang bekerja denganku menyadari perubahan besar. Aku tidak lagi berdiri di belakang, melainkan di depan.
Brand catering baruku, nama yang kupilih sendiri tanpa campur tangan siapapun, mulai dikenal dengan cepat. Bukan karena aku menunggangi popularitas Darel, tapi karena strategi yang selama ini kusimpan rapat akhirnya bisa dipakai tanpa ada yang merasa tersinggung. Aku mempekerjakan beberapa staf baru, mayoritas perempuan yang pernah dipandang sebelah mata di dunia kuliner. Kami kerja dari dapur yang sama, rumah yang sama, tapi dengan energi yang jauh berbeda. Darel dan Nalea, kabar mereka sampai ke telingaku secara tidak sengaja dari vendor lama. Ternyata brand baru yang mereka siapkan diam-diam tidak pernah benar-benar jalan. Tanpa akses klien gedung, tanpa alat dapur, tanpa jaringan rekanan, mereka seperti dua anak kecil mencoba menjalankan restoran dari dapur kos-kosan. Satu vendor mengatakan, Mas Darel sekarang sering telat bayar, kadang minta diutangin. Saya kasihan, tapi ya bisnis, Mbak. Vendor lain menambahkan lirih, banyak yang ogah kerja sama-sama mereka. Udah tersebar kabarnya soal selingkuh dan mau ngerebut bisnis istri. Aku tidak mencari kabar itu, tapi dunia memang punya cara mengembalikan apa yang manusia tanam. Aku hanya diam, tidak merasa senang, tidak merasa iba, hanya selesai. Ardian mulai sering datang ke rumahku, tapi bukan dengan cara yang mengganggu. Ia selalu mengetuk pintu dengan sopan, tidak pernah datang tiba-tiba. Seperti dulu Darel membawa klien tanpa persiapan. Ia menanyakan operasional usahaku, memberikan masukan, bahkan menawarkan bantuan dalam bentuk jaringan bisnis. Bukan uang, bukan janji kosong. Yang paling kusukai, ia tidak pernah menyinggung Darel, tidak pernah memuji betapa kuatnya aku bertahan, tidak pernah menempatkanku sebagai korban. Ia memperlakukanku sebagai partner, seseorang yang punya nilai, seseorang yang pantas diperlakukan dengan hormat. Suatu sore, setelah kami menyelesaikan tasting menu untuk proyek besar, Ardian tertawa kecil ketika aku mengoreksi cara dia memotong wortel. Chef Lavera galak juga ya. Candanya ringan. Aku mengernyit sambil menahan tawa. Kalau potongannya nggak sama, platingnya jelek. Ardian mengangguk dramatis. Baik, Bu Chef, saya nurut. Tapi cuma kalau Anda mau istirahat sebentar. Anda kerja terus dari tadi. Aku memastikan timku sudah pulang, lalu duduk di kursi teras. Ardian ikut duduk di samping, tapi tidak terlalu dekat. Aman. Ia lalu berkata pelan, suaranya serupa udara malam yang lembut. Laver, kamu tahu nggak, malam itu, aku lihat seseorang yang selama ini memilih diam, akhirnya berdiri untuk dirinya sendiri. Dan jujur, itu salah satu hal paling berani yang pernah aku lihat. Aku terdiam, bukan bingung, hanya tidak terbiasa diperlakukan seperti manusia yang layak dihargai. Aku bukan berani, Ardi, jawabku pelan. Aku cuma capek disakiti. Ia menatapku lama tanpa mengasihani. Capek pun butuh kekuatan untuk bangkit. Dan entah mengapa, kata-katanya menusuk jauh ke dalam. Bukan karena cinta, belum, tapi karena kebenaran. Ia tidak menggenggam tanganku, tidak mencoba mendekat, hanya berada di sana. Saksi bisu bahwa aku bisa bertahan tanpa harus jatuh ke pelukan siapapun. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa masa depanku tidak lagi menakutkan. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tidak jauh berbeda dari dulu, tapi tatapanku berbeda. Tidak ada lagi perempuan yang selalu mengatakan, "Gak apa-apa." Tidak ada lagi istri yang bersembunyi di balik ego suaminya. Tidak ada lagi sahabat naif yang membuka pintu tanpa batas. Yang kulihat adalah seseorang yang melewati badai tanpa menengok siapa kembali. Dan di luar sana, di kejauhan yang tidak ku ketahui, dua orang yang pernah menganggapku batu pijakan sedang belajar berjalan tanpa aku. Itu bukan balas dendamku. Balas dendamku adalah aku tidak melihat mereka sebagai apapun lagi. Hari esok menunggu dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Namun, hidup selalu menyimpan satu kejutan terakhir sebelum seseorang benar-benar bebas. Dan kejutan itu datang tepat saat aku mengira semuanya telah selesai. Aku duduk di kursi teras rumah. Rumah yang dulu penuh suara keluhan,
kini berubah menjadi tempat paling tenang yang pernah kumiliki. Angin sore mengusap lembut wajahku, membawa aroma pandan dari dapur. Timku sedang menguji resep baru untuk klien korporat besar minggu depan. Di halaman kecil, keponakanku berlari sambil tertawa mencicipi kue yang kubuat pagi tadi. Tawa anak-anak selalu punya cara menambal sesuatu yang retak dalam dada orang dewasa. Ponselku bergetar pelan. Satu pesan bank masuk. Limit rekening bisnis Anda telah ditingkatkan. Terima kasih atas kinerja positif perusahaan Anda. Setahun lalu, membaca pesan seperti itu hanya mimpi jauh. Kini, itu realitas. Realitas yang kubangun sendiri. Beberapa menit kemudian, notifikasi email menyusul. Rekomendasi klien besar dari jaringan Ardian. Ada 3 prospek event yang masuk sekaligus. Aku tersenyum. Sesederhana itu, dunia memberi ruang bagi orang yang akhirnya memutuskan untuk berdiri di tempat yang semestinya. Pintu teras mengetuk pelan dari dalam. Ardian keluar masih memakai apron hitam yang tadi dipakainya saat mencoba memasak di dapur. Aduh, katanya sambil mengangkat satu mangkuk kecil, kayaknya saya salah ngulek sambal. Bisa kamu nilai, chef. Aku tertawa kecil. Dari aromanya aja udah salah, Mas. Ia duduk di kursi sebelahku. Jarak nyaman yang selalu ia jaga. Sikapnya tidak pernah menekan, tidak pernah memaksa. Dan mungkin, itulah yang mulai membuatku lega berada di dekatnya. Ardian menghela napas, menatap langit senja yang mulai jingga. Kamu tahu, katanya pelan, dulu waktu pertama lihat kamu rapihin kontrak di kantor gedung, aku udah tahu kamu bukan sekadar istri yang bantu bisnis suami. Kamu inti dari usahanya dan sekarang semua orang akhirnya lihat itu. Aku menggigit bibir bawah, menahan emosi yang anehnya bukan sedih, bukan tegang, lebih seperti sesuatu yang hangat, yang sudah lama tidak mampir. Ardi, bisikku, aku belum siap untuk. Ia mengangkat tangan lembut. Aku tahu, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma mau kamu tahu bahwa kamu nggak sendirian lagi, tapi keputusan untuk melangkah atau diam tetap milikmu. Kata-katanya sederhana, tapi justru kesederhanaannya yang menembus pertahananku. Kami terdiam sejenak, angin menepuk permukaan meja. Senja turun pelan, rasanya seperti bab baru hidupku sudah membuka pintunya sendiri tanpa harus kutendang. Aku memandang halaman, tempat aku pernah berdiri saat Darel dan Nalia pergi malam itu. Dan sesuatu menghantamku dengan kejernihan yang nyaris menyakitkan. Balas dendam terbaik bukan ketika musuhmu hancur. Balas dendam terbaik adalah ketika kamu tidak butuh lagi mereka untuk menjelaskan dirimu. Darel dan Nalia hidup dengan keputusan mereka sendiri. Aku juga, dan berbeda dari mereka, aku memilih hidup yang tidak dibangun dari kebohongan. Ardian mencondongkan tubuh sedikit. Love, kalau suatu hari nanti kamu mau seseorang masakin kamu, bukan kamu yang masakin dunia, aku ada di sini. Aku tertawa kecil. Itu gombalan atau tawaran partnership baru? Mungkin dua-duanya, jawabnya santai sambil mengedip. Suara tawa kami pecah bersamaan, ringan, tulus, seperti udara yang akhirnya diberi izin mengalir kembali. Aku bersandar ke kursiku, memejamkan mata sejenak, membiarkan kedamaian itu masuk. Tidak ada suara teriakan, tidak ada tuduhan, tidak ada persaingan diam-diam, tidak ada sahabat palsu, hanya kehidupan baruku, bisnis yang kutata sendiri, rumah yang kembali menjadi tempat pulang, dan seseorang yang tidak mencoba mengambil apapun dariku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak sedang bertahan. Aku sedang hidup, dan malam itu, sebelum langit benar-benar gelap, aku tahu dengan pasti, kesalahan mereka bukan mengkhianatiku. Kesalahan mereka adalah mengira aku tidak akan bangun kembali. Sekarang mereka bisa melihat, aku tidak hanya bangun, aku berdiri, aku berjalan, aku tumbuh, dan aku tak akan pernah kembali menjadi perempuan yang mereka kira bisa dipindahkan seperti barang dagangan. Aku menatap Ardian yang sedang mencicipi sambalnya sendiri dengan ekspresi menyesal. Love, katanya sambil mengibas lidah, oke, aku akui sambalku parah. Aku tertawa, kali ini tanpa beban sama sekali. Bagus,
Mas, itu artinya aku masih punya sesuatu yang bisa ngajarin kamu. Ia tersenyum, dan aku siap belajar. Di momen itu, aku sadar cerita ini bukan tentang pengkhianatan. Ini tentang menemukan diri sendiri di antara reruntuhan orang lain, tentang membangun hidup yang tidak meminta izin siapapun, tentang melangkah maju tanpa menoleh. Dan pada akhirnya, aku benar-benar bebas.